Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan benda. Yang paling khusus adalah titik berat untuk kelas 11. Titik berat. Sebuah benda tegar tersusun atas banyak partikel yang tergabung menjadi satu kesatuan. Dalam mempelajari gerak rotasi pada benda tegar, kita menggunakan satu titik sebagai perwakilan benda atau gerak seluruh partikel penyusun benda yang disebut dengan titik berat. Titik berat. Titik berat ini dapat ditentukan berdasarkan sembaran massa partikel benda yang masing-masing memiliki berat tertentu. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari sebuah gaya gravitasi berpartikel berjumlah 0. Ketika momen gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0, hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Artinya, titik berat terletak pada satu titik dari benda yang apabila titik ini ditumpuk, maka benda akan mengalami keseimbangan. Untuk benda yang simetris, titik benda terletak pada perpotongan garis-garis sumbu simetrisnya. Sebagai contoh, persegi dan persegi panjang. Kedua memiliki titik berat yang terletak pada perpotongan dua sumbu simetrisnya atau pada perpotongan dua diagonal. Contoh, lihat gambar di samping ini. Kita mencari titik berat. Ketika kita mencari titik berat, maka dengan mudah. Jika dia berbentuk persegi, maka dengan mudah kita akan mencari titik beratnya, yaitu setengah dari tinggi benda ini. Dan kedua setengah dari lebar ini. Kita bagi dua. Nah, di tengah-tengah ini adalah titik beratnya. Ini titik beratnya di sini. Jika ini dalam grafik Kartesius, yang ini Y dan yang ini X, maka kita ambil setengahnya dari ini. Setengah dari Y dan setengah dari X, maka ini disebut dengan titik berat. Begitupun dengan yang tadi saya sampaikan bahwa perpotongan garis sumbu simetris. Sumbu simetris itu ambil yang tengahnya saja, bisa dilipat. Nah, ini sumbu simetris. Sumbu simetris. Maka dengan mudah dia sumbu simetrisnya di X. Di mana titik beratnya? Setengah dari X dan setengah dari Y. Maka disitulah titik beratnya. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah rumus umum dari titik berat. Luar biasa, sangat panjang dan membingungkan, tetapi saya coba yang lebih mudah. Untuk lebih memahami, kita akan masuk ke soal. Ada sebuah soal. Letak titik berat bidang homogen di bawah ini terhadap titik O, titik 0. Oke, jadi kita akan mencari berapa titik berat di X dan di Y-nya. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, maka dua bangunan ini kita bagi. Oke, menjadi dua. Oke, kita bagi menjadi dua. Oke, kita bagi menjadi dua. Oke, yang ini satu. Yang ini dua. Dua bidang, dua benda. Oke ya. Kita hitung benda pertama. Oke, kita hitung benda pertama dan dimasukkan ke yang ini. Oke, ini benda pertama. Oke, benda pertama.
Di sini benda pertama ini nilainya adalah 1 cm. Dan X-nya 1 cm, Y-nya 10 cm. 10 cm. Maka berapakah titik beratnya di X? Titik berat di X itu kan ambil setengahnya. Kalau dia 1, maka setengahnya pasti berapa? 0,5. Setengah dari 1, 0,5. 0,5. Berarti kita langsung simpan di sini. Kemudian sekarang itu yang X. Sekarang yang Y. Ini yang X, sekarang yang Y. Yang Y berarti atas. Ini Y. Berarti kalau dari sini ke sini 10, maka Y-nya yang tengah-tengahnya berarti berapa? Berarti dia 5. Untuk apa? Untuk benda bidang 1. Sudah beres. Sekarang yang bidang 1 ini, luas perseginya kita cari. Luas perseginya 10 panjang, persegina panjang, ini panjang dikali lebar. Luas perseginya. Panjangnya 10, lebarnya 1. Ya udah 10 kali 1 10, simpan di sini. Beres. Untuk benda 1 kita beres. Sekarang ke benda 2. Untuk benda 2 yang ini. Untuk benda 2. Untuk benda 2 maka kesetimbangannya adalah X-nya adalah 1. 1. X-nya 1. Y-nya adalah X-nya 2,5. Dan X-nya 1 di sini, tengah 1. Ini di sini. Berarti ingat bahwa jika dia benda yang seperti ini, kita tempelkan tangan kita di titik ini, ya di 2,5, maka dia akan terguling. Terlalu berat, terguling ke sini. Ini. Maka jika ada yang seperti ini, maka X yang ini di bawah. X ini kan nilainya 1, ini 1. Maka titik berat yang ini dari 5 itu 2,5 ditambah dengan yang ini. Ditambah dengan yang ini. Yang ini panjangnya 1, berarti 1 ditambah 2,5 adalah 3,5. Dan Y-nya adalah 1. Luas persegi panjangnya 5 dikali 2 berarti 10. Setelah itu yang ini kita bisa menyederhanakan, ya. Ini kita boleh bagi 10 dua-duanya. Kita boleh bagi 10 dua-duanya. Yang ini berarti 1, yang ini 1. Yang boleh disederhanakan cuma luas bidang saja. Luas bidang saja, Lalu kita kali 0,5 dikali 1, isinya ini. Kemudian 0,5 dikali 1, isinya ini. Selanjutnya yang bawah 3,5 dikali 1 berarti isinya ini. Dan 1 kali 1 isinya 1. Kemudian Anda jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. 0,5 ditambah 3,5, 4. 5 ditambah 1, 6. Maka isinya adalah untuk
sigma A-nya atau total seluruh A-nya adalah 2. Untuk A dikali X adalah 4. Dan A dikali Y sama dengan Oke, ya. Selanjutnya, kita mau mencari titik berat X dan Y dengan gampang. Yang A dikali X tadi isinya 4. Oke, 4. Dan A-nya dari sini 2. Sampaikan di sini tempat. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2. Dan untuk mencari yang Y, A dikali Y tadi hasilnya 6. Oke. Kemudian A-nya berapa di sini? Oh, tadi A-nya 2, berarti 3. Nah, berarti bahwa titik berat X dan Y untuk gambar ini adalah 2 dan 3 alias B. Anak-anakku sekalian, itu adalah latihan nomor 1. Latihan nomor 2. Ini tidak jauh beda. Yang pertama, ketika kita melihat soal seperti ini, maka lihat apakah bidangnya itu simetris atau tidak. Kalau simetris, berarti X-nya tidak perlu dicari. Ini kalau kita simetriskan, berarti kalau kita lipat maka berada di posisi 4 cm. Berarti X-nya tidak perlu dicari. Berarti X-nya adalah 4. Sudah beres. Tinggal berapakah Y-nya. Oke, coba perhatikan di sini. Seperti biasa, ketika kita menemukan soal-soal seperti ini, maka kita harus dibagi 2 bidang. Oke, bidang yang pertama atau benah yang pertama adalah yang ini, dan bidang yang kedua adalah yang ini. Kita cari yang ini dulu. Oke, sekarang dari sini 3, kemudian ini 8. Karena X-nya sudah kita dapat, tidak perlu. Yang kita mau adalah Y-nya. Ini Y-nya. Benda 1 dan benda 2 gitu. Berarti kita lihat Y-nya saja. Wah, berarti dari sini ke sini adalah 3. Berarti kalau 3, setengah dari 3 berapa? 1 setengah. Udah ini masuk. Oke, selanjutnya luasnya ini apa ini? Ini persegi panjang. Ini 3. Oke, ini 3 dan ini 8. Ya udah gampang. 3 kali 8. 3 kali 8 adalah 24. Ini luasnya. Oke, luasnya. Panjang kali lebar. Ini luasnya. Berapa? 24. Selanjutnya, nah, yang kedua ini yang mesti diperhatikan. Kita lihat yang segitiga. Ingat bahwa titik berat pada segitiga rumusnya adalah sepertiga kali tinggi. Oke, sepertiga kali tinggi berapa? Oke, di sini ada angka 6 dan 3. Di sini 6, 3. Otomatis kalau di sini 6, 3 berarti ini berapa? 3 tingginya. Oh, berarti kalau 3 kita masukin ke sini. Oke. Berarti sepertiga dikali tingginya 3. Berarti titik berat untuk yang kedua adalah 1. Ini. 1. Oke. Jadi 3-nya dari tinggi, kita masukin tingginya ke sini. 3. 1/3 dikali 3 sama dengan 1. Oke, kita simpan di sini. Nah, satunya. Karena ini berada di atas, itu kalau atap, berarti kalau atap tidak ada bawahnya, maka atap itu akan ambruk, akan ke bawah. Maka atap ini perlu apa? Perlu bawah, pondasi. Maka pondasi rumah kalau genteng tanpa kusen dan sebagainya dia akan ambruk. Tapi kalau kita ada kusennya, maka dia tidak akan. Begitupun dengan titik berat. Yang ini tadi, segitiga ini titik beratnya 1. Maka dari atas ke bawah ini berapa nilainya? Oh, ternyata dari sini ke sini kan 3. Berarti ini dimasukkan untuk titik berat agar si atap ini tidak jatuh.
Kenapa tahu 3? Karena ini semuanya ada 3. Berarti 1 dari sini ditambah 3 dari ini. Oke. 3 dari situ. Oke. Berarti 1 tambah 3 adalah 4. Oke ya. Selanjutnya, kita akan jumlah atau perkalikan A dan Y. Oke, kita perkalikan. Tetapi yang ini bisa disederhanakan. Oke, dibagi 12. Di sini kalau dibagi 12 di sini 2, kemudian di sini 1. Kita tinggal kalikan 1,5 kali 2 ya 3. 4 dikali 1 ya 4. Tinggal dijumlahin 2 tambah 1 3. 3 tambah 4 7. Karena X-nya sudah ketahuan simetris, maka kita hanya perlu menghitung Y-nya saja. Oke, AY-nya kan udah kita ketahui 7. A-nya 3. Oh, berarti 7/3 sama dengan 2,33. Maka nilai dari simetris itu adalah X-nya 4, Y-nya 2,33. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika belum mengerti, maka silahkan nanti dicapri. Ada latihan-latihan yang mesti Anda lakukan. Semoga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.